Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Perancangan Sistem Informasi Akuntansi, kelas Komputerisasi Akuntansi 4B Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi deployment diagram. Perkenalkan, saya Anindya Kirana Anggerini dari KA 4B nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Prastianti dari kelas KA 4B nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya David Gilang Adical, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Devi Asri Puspaningrum dari kelas KA 4B nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Endah Anggerini Diantoro dari KA 4B nomor absen 5. Berikut adalah ruang lingkup yang akan kami sampaikan dari materi deployment diagram. Yang pertama adalah pengertian dari deployment diagram. Yang kedua, fungsi deployment diagram. Yang ketiga, kelebihan serta kekurangan dari deployment diagram. Yang keempat, simbol dari deployment diagram. Yang kelima, komponen-komponen pada deployment diagram. Dan yang keenam, studi kasus pada deployment diagram. Yang pertama, pengertian deployment diagram. Berikut adalah pengertian dari deployment diagram menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Widodo dan Hirlawati menyampaikan bahwa deployment diagram merupakan salah satu diagram UML atau Unified Modeling Language. Yang kedua, dari Nicasio dan Petrillo menyampaikan bahwa deployment diagram adalah diagram yang menunjukkan konfigurasi dari elemen proses runtime, komponen software, proses, dan objek yang dijalankan dalam software tersebut. Deployment diagram adalah diagram yang digunakan untuk memetakan software ke processing node. Diagram ini adalah salah satu diagram paling penting dalam tingkat implementasi perangkat lunak dan kadang-kadang ditulis sebelum coding. Deployment diagram merupakan jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menspesifikasikan, serta mendokumentasikan suatu proses yang terjadi dalam sebuah sistem berbasis OOP atau Object Oriented Programming yang akan dibangun. Dengan menggunakan deployment diagram, kita dapat menentukan ruang yang tersedia dan waktu eksekusi yang tersedia oleh hardware. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari deployment diagram. Fungsi yang pertama yaitu menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik. Ini artinya setiap pekerjaan perangkat keras saling terkait antara satu dengan yang lain. Hal ini mencerminkan bagaimana deployment diagram bekerja. Penggambarannya tertuju pada hubungan keterkaitan dan fungsi sistem yang berbeda. Lalu, fungsi yang kedua yaitu menunjukkan letak setiap komponen hardware maupun software yang diinstal atau ditempatkan, atau node. Ini memperlihatkan perangkat lunak yang terhubung atau terpasang dalam perangkat keras dan monitoring sistem kerja perangkat lunak yang disebar dan dipublikasikan. Fungsi yang ketiga yaitu menunjukkan struktur dari sistem runtime. Proses kerja deployment diagram memberi manfaat bagi pengguna perangkat keras dalam menentukan sistem kerja dan tuntutan waktu yang diberlakukan. Dengan begitu, sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari deployment diagram. Kelebihan dari deployment diagram. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam menjelaskan atau menerangkan sebuah sistem. Kelebihan yang kedua yaitu mempermudah untuk mengingat data-data kuantitatif. Dan kelebihan yang ketiga yaitu memberikan detail atas suatu sistem. Lalu kekurangan dari deployment diagram yaitu satu, skematis dan tidak terkait dengan realitas produksi. Yang kedua, statis atau tidak mengikuti evolusi dari sistem. Dan yang terakhir yaitu adanya keterbatasan tools yang digunakan untuk merancang deployment diagram.
Selanjutnya adalah simbol dari deployment diagram. Simbol dari deployment diagram yang pertama adalah package. Package merupakan sekumpulan node yang berada dalam satu wadah yang sama dan terhubung satu sama lain. Sistem kerja jenis ini diibaratkan sama halnya dengan proses kerja pada sistem Windows, yakni berbentuk folder. Biasanya, dalam satu elemen terdiri dari kelompok yang memiliki sifat sama dan tergolong dalam satu lingkup lingkungan yang berbeda berdasarkan hierarkinya masing-masing. Simbol package dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian, simbol yang kedua yaitu node. Node mengacu pada hardware. Jenis ini tidak dapat sembarangan dibuat dan berbeda dengan komponen sebelumnya. Komponen jenis ini hanya dapat disatukan jika telah memenuhi standar atau definisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem kerja node dapat disambungkan dengan diagram maupun komponen lain. Node dapat digambarkan dalam bentuk visual maupun gabungan antara visual dan diagram. Setiap elemen dapat saling terhubung dalam satu baris dan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya. Simbol node sendiri digambarkan dalam bentuk balok. Kemudian yang ketiga adalah kebergantungan atau dependensi. Dependensi merupakan bentuk ketergantungan antara node maupun arah panah yang mengarah pada node. Sistem kerja dari elemen jenis ini tidak dapat berlangsung mandiri karena memerlukan bantuan dari sistem yang lain. Komponen sistem jenis ini merupakan interpretasi mengenai bagaimana sebuah sistem tidak dapat bekerja sendiri karena memiliki ketergantungan dan di antara beberapa komponen tersebut memiliki fungsinya sendiri-sendiri yang tidak digabungkan membentuk sistem yang utuh. Untuk simbol dari dependensi sendiri digambarkan dengan simbol panah. Kemudian yang terakhir adalah simbol link. Link merupakan perwujudan hubungan antara satu node dengan yang lain. Hal ini selain memudahkan terhubungnya beberapa komponen, juga menjadi bentuk kerja sistem terstruktur. Meskipun begitu, tidak semua node dapat terhubung seperti halnya link, karena hanya beberapa saja yang terdeteksi dalam artian yang bisa terhubung hanya yang memiliki interaksi atau kesamaan jenis. Node tertentu biasanya mewakili suatu sistem dengan ciri tertentu. Untuk link, digambarkan dengan bentuk garis. Selanjutnya adalah komponen dari deployment diagram. Komponen deployment diagram terdapat 10. Yang pertama adalah manifestation, adalah mempresentasikan hasil dari suatu implementasi atau lebih model elemen dari artefak. Artefak sendiri dalam deployment diagram dapat memiliki lebih dari satu manifestasi. Setiap manifestasi menunjukkan packageable element. Yang kedua adalah deployment target, yaitu lokasi atau artefak yang telah diarahkan menggunakan notasi dari subkelas. Yang ketiga adalah node. Node sendiri adalah deployment target yang menunjukkan sumber daya dari komutasi mana artefak dapat digunakan untuk mengeksekusi. Node selalu diasosiasikan dengan deployment artefak. Secara tidak langsung, juga node dapat diasosiasikan dengan packageable element. Node satu dengan node yang lain dapat dihubungkan dengan notepad. Yang keempat adalah communication path. Communication path adalah sebuah koneksi atau asosiasi yang menghubungkan antara dua deployment target dengan pertukaran sinyal. Communication path digambarkan dengan simbol garis secara utuh dan menghubungkan kedua garis node. Yang kelima adalah deployment. Deployment adalah suatu ketergantungan yang menjelaskan alokasi dari artefak ke deployment target. Deployment memiliki 3 cara untuk memperlihatkannya. Yang pertama adalah digambarkan dengan bentuk persegi panjang, yang kemudian pojok kanan atas diberi nama. Yang kedua, dengan memberikan sebuah tulisan dasar deployment artefak dalam sebuah deployment target. Yang ketiga adalah
dapat digambarkan dengan development target yang terkandung dalam artefak. Komponen selanjutnya adalah yang keenam, dependensi. Dependensi adalah sebuah hubungan yang menunjukkan satu atau sekumpulan model elemen yang digunakan untuk spesifikasi atau implementasi. Dependensi juga dapat diartikan sebagai supplier yang menyediakan sesuatu untuk klien. Yang ketujuh adalah deployment specification, yaitu sebuah mekanisme umum untuk menunjukkan deployment relationship. Deployment spesifikasi ini di-render sebagai classifier dalam kontak dengan opsi development properties dalam komponen. Yang kedelapan adalah deployment specification dependency, yaitu ditampilkan dalam bentuk kotak classifier yang menyertakan komponen artefak dengan menggunakan panah dependensi. Yang kesembilan adalah deployment specification association, yaitu diasosiasikan dengan development dari sebuah komponen artefak dalam sebuah node. Yang terakhir yaitu komponen, menunjukkan modular pada sebuah sistem yang mendistribusikan dan menggambarkan perilaku dalam hal interface. Jadi setiap komponen dalam deployment diagram saling terhubung dan berhubungan. Selanjutnya adalah studi kasus. Berikut merupakan contoh deployment diagram untuk pembayaran online produk e-commerce. Dari diagram dalam layar terdapat 3 node, yaitu user PC, bank server, dan e-commerce server. 3 node tersebut saling berhubungan. Jadi hubungannya adalah pelanggan menggunakan PC untuk mengakses e-commerce interface yang berisi produk-produk e-commerce. Setelah itu, server e-commerce akan menyimpan transaksi dari customer. Setelah itu, server akan memberikan informasi nominal yang harus dibayar oleh customer. Setelah mendapatkan informasi nominal yang harus dibayar, customer akan mengakses aplikasi pembayaran yang terdapat di bank server. Setelah melakukan pembayaran, aplikasi pembayaran akan menyimpan transaksi tersebut, lalu memberikan struk pembayaran secara online kepada customer. Berikutnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan apabila membuat deployment diagram. Yang pertama, pastikan benar-benar memahami arsitektur dari sistem yang akan dibuat. Yang kedua, tuliskan semua node dan artefak dari sistem yang bersangkutan, serta hubungan dari node dan artefak tersebut. Dan yang terakhir, buat deployment diagram yang mudah dimengerti agar menghindari ambiguitas dalam diagram yang dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.